teman? Jelas Kak Diana. Baik. Terima kasih untuk responnya teman-teman. Sembari menunggu teman-teman kita yang hadir di ruang Google Meet kita pada malam hari ini untuk ibadah, saya berharap kepada teman-teman boleh mempersiapkan untuk alat pendukung ibadah kita pada malam hari ini seperti Alkitab, posisi yang nyaman, atau untuk ibadah pada malam hari ini. Saya berharap kita semua boleh memiliki sikap yang rendah hati, sikap yang hormat di hadapan Tuhan ketika beribadah berlangsung, yang akan kita langsungkan sebentar lagi. Saya rindu menyapa teman-teman semua pada malam hari ini. Shalom teman-teman, apa kabar? Shalom, baik. Baik. Shalom. Baik, terima kasih teman-teman atas responnya. Saya di sini sudah ada 16 orang ya teman-teman yang hadir pada malam hari ini di ibadah Zoom meeting kita pada malam hari ini. Untuk itu saya rindu menyapa 2 orang yang beruntung pada malam hari ini. Saya akan menyapa 2 orang beruntung pada malam hari ini atas nama akun Fidelis Bawawulu, ya, AKK Persekutuan Doa Maranatha, dan satu lagi perempuan ya. Saya undang untuk Nopauli Randy, atas nama akun Nopauli Randy. Ada 2 orang yang beruntung pada malam hari ini. Boleh sebelumnya diaktifkan kameranya, teman-teman. Fidelis dan Nopauli Randy boleh diaktifkan kameranya. Kepada saudara Fidelis, mungkin teman-teman atau pembicara kita belum mengenal, boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Dek. Halo, Fidelis. Halo, Fidelis. Sepertinya teman kita ada kendala ya. Untuk itu yang pertama, Nopauli Randy, kepada nama aku Nopauli Randy, boleh diaktifkan kameranya, Kak? Sudah, Kak. Oh, sudah, baik. Terima kasih, Kak. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu dirinya kembali, Kak, dan mengikuti ibadah kita pada malam hari ini dari mana? Salam bagi kita semua. Perkenalkan, namaku Nova Uli Gultom, alumni Farmasi USU 2012. Saat ini mengikuti ibadah Persekutuan Doa Maranatha dari Medan, di KOS Harmonika 38. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih, Kak, untuk responnya. Saat ini mengikuti ibadah dari Medan ya, Kak, ya? Baik, yang menjadi pertanyaannya buat Kak Nopauli, tema kita pada malam hari ini, sudah tahu Kak sebelumnya apa tema kita pada malam hari ini? Iman yang teguh sepertinya. Benar ya Kak, iman yang teguh. Yang menjadi pertanyaan pada Kak Nopa, hal apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh memiliki iman yang teguh, atau cara apa yang boleh kita lakukan supaya kita memiliki iman yang teguh menurut Kakak? Boleh dijawab? Agak berat ya pertanyaannya ya. Hal apa yang bisa dilakukan untuk memiliki iman yang teguh? Mungkin ini jawaban pribadi dari saya. Selama ini untuk bisa tetap berpegang teguh pada iman kepercayaan Yesus Kristus ya, harus tetap menggali firman Tuhan, menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Baik, terima kasih untuk responnya Kak Nova. Benar ya teman-teman, bahwa ketika kita ingin memiliki iman yang teguh, kita tidak jauh dari firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Untuk itu, saya
Perkenalkan, Diarma Ginti, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di ibadah online kita Persekutuan Doa Maranatha. Sebelumnya ada hadiah terindah yang boleh saya bacakan kepada teman-teman pada malam hari ini, terambil dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih Kak untuk responnya Kak Nova. Dan kepada teman kita Fidelis, sudah keluar ya dari ruang Google Meet kita, tidak apa-apa teman-teman, mungkin dia malu atau ada hal yang yang mengganggu begitu. Baik, sebelumnya saya meminta maaf apabila nanti dalam ibadah kita, keberlangsungan ibadah kita, ada koneksi internet saya yang menjadi pengganggu ibadah kita pada malam hari ini atau teman-teman, tapi harapannya untuk selama beribadah kita berlangsung, harapannya teman-teman tidak keluar masuk Zoom kita pada malam hari ini. Saya ucapkan kembali selamat datang dan selamat bergabung di ibadah online Persekutuan Doa Maranatha Jumat 23 April 2021 dengan tema Iman yang Teguh yang akan dilayani oleh pembicara kita, Bang Ramlan Nababan. Kepada Bang Ramlan Nababan kami ucapkan selamat melayani kembali Bang di ibadah online Persekutuan Doa Maranatha, selamat menaburkan kebenaran firman Tuhan. Baik teman-teman, sebagai orang Kristen yang boleh percaya kepada Tuhan, sungguh kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepadanya, karena Allah kita yang begitu baik setiap waktu bagi kita. Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya, bahkan kita dikasihinya, disayang, bahkan diangkat menjadi anak-anaknya. Dialah Yesus Kristus, Sang Kekasih Jiwa. Untuk itu mari kita nyatakan ucapan syukur dan terima kasih kita lewat pujian kita. Kita bernyanyi, Yesus Kekasih Jiwaku, sayang-sayang disayang. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Saat ini, saya undang teman-teman boleh ambil sikap berdoa sembari mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Mari mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Mazmur 7 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan,
itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Mari, sembari mempersiapkan hati, mintalah pertolongan Tuhan kita agar Ia mengurapi ibadah kita pada malam hari ini. Mintalah agar Roh Kudus yang berkuasa di tempat dan sekeliling kita saat ini. Mari kita sampaikan segala kerinduan kita dan kesiapan kita untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini. Berdoalah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang memperkenalkan dirinya, Bapa yang maha kuasa, penuh kasih, setia, dan keadilan. Kami datang ya Bapa pada malam hari ini mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan untuk segala kesempatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Satu hari ini kami masih kembali diberikan kesempatan untuk boleh bernapas, memiliki kesehatan, masih memiliki keluarga. Banyak hal yang boleh kami syukuri dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga boleh menjalani persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan ketika pada malam hari ini kami boleh gunakan waktu ini untuk beribadah bersama walaupun masih secara online ya Bapa. Di persekutuan kami, persekutuan doa Maranatha. Mari Tuhan, Engkau urapi hati kami masing-masing supaya kami siap untuk mengikuti ibadah pada malam hari ini ya Bapa. Engkau berkati pembicara kami yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan. Agar ya Bapa, apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada persekutuan kami, persekutuan doa Maranatha, boleh tersampaikan dengan baik. Dan kami lebih semangat lagi ya Tuhan, mengerjakan sesuai dengan kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Kami akan memulai ibadah kami ini ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati ya Bapa, baik segala pendukung ibadah kami, koneksi internet kami ya Bapa, masing-masing teman-temannya yang saat ini mengikuti ibadah, ataupun teman-teman yang akan menyusul sebentar lagi, Tuhan yang memberkati kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami pakai waktu ini untuk beribadah bersama-sama, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Jika kita mengingat kembali atas segala pemberian Tuhan dalam hidup kita, masing-masing, sanak saudara, teman juga diberikannya. Bahkan berkat terindah ialah kita menjadi anak-anaknya. Untuk itu patutlah kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikannya dalam hidup kita. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa hari ini. Teristimewa
Saat ini kita akan bermazmur. Mazmur kita terambil dalam Mazmur 24, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur 24, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan kepada teman-teman semua, boleh mengikuti dalam hati di tempat masing-masing. Saya akan bacakan Mazmur 24, ayat pertama hingga ayat 10. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia? Itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikian Mazmur kita pada malam hari ini. Mazmur ini dituliskan oleh Daud. Daud yang mana sebagai pemazmur menyatakan kemuliaan Allah dalam baitnya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab siapakah Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Sama seperti Daud, yang selalu rindu menyatakan pujian dan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Pencipta, pemilik, dan penguasa atas hidup dan kehidupan kita. Layaklah juga kita memuji Tuhan, meninggikannya. Mari kita angkat lagu pujian kita di hadapan Tuhan, kita bernyanyi, layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, layak dipuji disembah, Kau yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Namamu besar kemuliaan. Teman-teman, mari kembali ambil sikap berdoa sambil merenung sejenak. Dua minggu lalu kita telah merayakan perayaan Paskah di persekutuan kita. Walaupun masih yang menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita benar-benar mengimani keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bagi kita? Sudahkah kita benar-benar percaya kepadanya? Bahwa memang hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia.
Tema ibadah kita pada malam hari ini adalah iman yang teguh. Sebagai orang Kristen, sudah seharusnya kita memiliki iman yang teguh. Terkhusus pada zaman sekarang ini, yang mana semua harus kita laksanakan secara online akibat dampak pandemi COVID-19. Baik dalam bentuk ibadah-ibadah, kegiatan perkuliahan, pekerjaan, atau bahkan aktivitas lainnya. Kejahatan-kejahatan dunia juga semakin hari semakin berat. Atau bahkan masalah-masalah baru yang mungkin sering kita hadapi akibat dampak pandemi COVID-19 saat ini. Baik itu masalah ekonomi, pekerjaan, atau bahkan masalah kesehatan yang menjadi lawan kita saat ini. Saudara-saudariku, sudahkah kita benar-benar menaruh harapan pada Tuhan? Sudahkah kita benar-benar saling mendoakan dan berharapan supaya Tuhan? Sudahkah kita benar-benar memiliki kehidupan kita? Saudara-saudariku, mari merenungkan betapa hari-hari ini semakin jahat. Dunia semakin kejam memperlakukan kita. Banyak orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Untuk itulah kita sangat memerlukan iman yang kepada Tuhan kita. Iman yang percaya dan terus berpengharapan kepadanya. Mazmur 27 ayat 1 berkata, Tuhan adalah Tuhanku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Jangan ada orang yang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan. Renungkan. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bang Ramlan Nababan. Kepada Bang Ramlan kami persilahkan. Oke, terima kasih. Cek suara dulu. Jelas suara saya? Jelas, Jelas, Bang. Bang. Oke, coba pakai ini saya ya. Karena tahu apa kami cek jelas ya. Oke, baik. Marilah kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini untuk semua apa yang boleh kami nikmati bersama di dalam pertemuan kami ini. Dalam keterbatasan seperti ini pun ya Tuhan, kami rindu supaya Engkau yang dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Maka tuntunlah pembicaraan kami ini, tuntunlah ibadah kami ini, bahkan sebentar hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu, Engkau kiranya yang akan menjelaskan itu kepada semua saudara-saudara ini, sehingga dalam keadaan sulit ini pun kami tidak akan undur, tetapi akan semakin terus maju, karena Tuhan menginginkannya memang demikian. Maka segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu untuk semuanya itu. Hamba-Mu yang akan menaburkan, kami serahkan juga ke tangan pengasihan-Mu, supaya sedemikian Engkau menguasainya, sehingga apapun yang boleh dinyatakan sungguh-sungguh datangnya daripada-Mu.
Nyatakanlah Tuhan kehendak-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Dan segala kuasa kegelapan yang mengganggu di dalam nama Yesus kami tolak. Tetapi biarlah hanya kuasa yang daripada Roh Kudus itu yang akan menguasai hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saya hujan deras, saya nggak tahu ya di tempat lain apakah hujan, tapi di sini sangat deras sekali, jadi sangat mengganggu. Ya, jadi kalaupun wajah saya sedikit terganggu, tapi suara saya supaya lebih jelas, maka saya memakai ya kondensor ya. Baik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita malam hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Ya, ke-17 ya. Ke-17. Saya akan membacakannya agak cepat sedikit ya. Tolong diperhatikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang main, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya dalam mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia untuk setiap perbuatan baik. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini kita akan melihat banyak nubuatan seperti yang dinyatakan oleh nats yang kita baca ini telah terjadi. Manusia dengan segala kepungahannya, manusia dengan segala keberadaannya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, mereka akan menyombongkan, mereka adalah pemberontak, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan menarik sekali, Paulus membicarakan itu dalam konteks orang-orang beragama. Bahkan dia menyinggung orang yang menyusup atau ada di sekitar orang-orang Kristen. Jadi sekali lagi, ya, jadi dia membicarakan itu adalah di tengah-tengah orang beragama, bukan orang yang tidak menyembah Tuhan. Itulah sebabnya
Mereka memang melakukan ibadahnya, tetapi mereka mengingkari kekuatan Allah itu. Jadi saudara-saudara, sangat-sangat rancu pendefinisian tentang iman, beriman. Lalu Paulus itu langsung menuju kepada inti. Apa sih artinya beriman? Bukankah semua orang berkata beriman? Orang non-Kristen banyak yang mengatakan mereka lah orang yang beriman. Maka Paulus juga membicarakan itu. Paulus sungguh-sungguh konsentrasi di dalam pemikiran dia tentang perilaku-perilaku mereka. Saat-saat ini, orang-orang yang menyatakan diri beragamalah yang menjadi orang yang paling. Mereka adalah orang-orang yang ingin hidup di dalam kenyamanan, hidup di dalam ketentraman. Mereka mengatur dirinya sendiri untuk apa? Saling toleransi, saling berbagi satu dengan yang lain. Maka adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sekarang tantangan orang beriman, ini secara umum ya, orang yang mengatakan dirinya sebagai orang yang beriman, baik itu agama lain, tetapi tetap mengatakan diri orang beriman adalah, kan tahu apa? Mereka sudah muak dengan agama. Itulah kecenderungan manusia sekarang. Kecenderungan itu terjadi bukan hanya karena kita semata-mata menyalahkan mereka. Ada orang yang menyalahkan itulah karena kecanggihan teknologi. Tidak juga. Itulah karena orang sudah mulai tidak mau lagi memikirkan hal-hal supranatural. Tidak juga. Tidak juga. Tetapi tahukah kita penyebabnya yang paling banyak? Itu perilaku dari orang-orang beriman itu sendiri. Jadi ini tidak hanya khas kepada orang Kristen, tetapi semua orang-orang yang menyatakan dirinya beriman atau mengakui adanya yang maha kuasa di atas sana, mereka tantang sekarang ini. Jadi apa yang menjadi masalah kita saat ini sudah sangat-sangat luas. Ada orang yang tidak mau lagi mengakui keberadaan Tuhan. Itu dulu yang pertama. Lalu Paulus juga katakan itu. Memang orang-orang seperti itu akan ada. Jadi ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, tetapi justru dengan agamanya itu, imannya itu mereka buat menindas orang. Dia katakan mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan penyembahan kepada Tuhan. Bukankah orang-orang beriman yang berani bunuh diri, bom dan seterusnya, ya beriman dalam arti yang masih luas tadi yang saya katakan. Tetapi apakah Paulus juga berbicara yang mengaku beriman di sekitar orang-orang Kristen? Bahkan kalau dirujuk kepada perjanjian lama, kalau sampai disebut dengan nama Yanes dan Yambres itu adalah mereka ada di kumpulan orang-orang percaya itu. Bahkan tadi dikatakan menyusup pun di tengah-tengah kita. Berarti di dalam kekristenan secara umum, secara agama maksud saya, adakah orang yang tidak iman secara benar? Langsung saja saya bacakan itu ayat yang ke-9. Dikatakan begini. Kan lebih maju, ayat 8 maksud saya. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Jadi ada pengistilahan baru yang diberikan oleh Paulus di sini, tidak tahan uji. Jadi sebenarnya Paulus ingin berkata, ini bukan iman. Atau supaya karena kita tadi sudah memakai kata iman itu kepada yang umum, maka saya tambahkan kata ini. Ini bukan iman yang sejati. Bukan iman yang sejati. Itu dulu. Jadi rupanya iman itu, perhatikan tadi. Iman dibicarakan orang itu mempercayai sesuatu di luar dirinya. Yang maha kuasa. Lalu persempit baik. Pun ada yang menyamar, menyaru. Jadi itu disebutnya iman yang tidak tahan uji. Sekarang kita masuk kepada kata
iman yang tidak sejati. Jadi kalau kita bagi tiga, iman itu secara umum nggak bisa kita katakan bahwa kalian bukan orang beriman kepada orang Muslim. Ya, silakan aja mereka tetap memakai itu, tetapi kepada siapakah mereka beriman? Lalu di tengah-tengah orang Kristen, orang yang menyatakan diri beriman kepada Tuhan Yesus pun ternyata itu tidak tahan uji. Maka kita katakan itu bukan iman yang sejati. Lalu tingkatan yang kalian inginkan ini adalah yang sangat-sangat lebih tinggi lagi. Kalian ingin mengatakan itu, yaitu sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus pun. Rupanya masih ada orang yang memerlukan latihan. Itulah sebabnya iman yang tangguh, iman yang sungguh-sungguh teguh, itulah yang akan kita bicarakan malam hari ini. Jadi jangan lagi balik ke awal ya. Jadi kalau kita katakan tentang iman yang teguh, maka kita sedang berbicara tentang keberadaan kita, menghayati dan melakukan iman yang sejati itu. Jadi posisi kita semua adalah orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah sungguh-sungguh datang kepada Kristus. Ternyata kepada mereka pun masih tetap ada khotbah, masih ada tetap hal yang harus kita ingatkan supaya imannya menjadi. Mengapa saya awali seperti ini? Supaya jangan rancu nanti. Jadi yang kita bicarakan, jadi asumsi saya, saudara-saudara adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi pertanyaan pertama itu, bagaimana supaya iman pertama? Paulus membicarakan itu di sini. Iman itu adalah pemberian Tuhan sendiri. Itu adalah kasih karunia. Bukan kamu ambil, bukan karena kekuatanmu. Paulus katakan itu di dalam pasal 2 ayat 1. Coba kita baca, saya bacakan bagi kita ya. Pasal 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kasih karunia itu, kasih karunia di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Itu dulu yang pertama. Jadi ini harus jelas teologi kita beriman di dalam Kristus itu atau beriman yang sejati itu dimulai inisiatifnya dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Ada sekitar 26, saya melihat listnya ini 26 orang kita sekarang yang bergabung ini. Saya harap tidak ada lagi orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang teguh. Lalu Paulus mengangkat itu beberapa bagian, bagaimanakah supaya itu teguh? Kalau lain itu kan memberikan iman bertumbuh katanya dalam dua hal, dalam penfirman Tuhan. Sebenarnya ada beberapa hal yang dinyatakan oleh Paulus. Tetapi dua itu pun sebenarnya sudah menunjukkan bagaimanakah kita supaya bisa memiliki iman yang tangguh, yang teguh itu. Teguh dalam keadaan sekarang ini, saya hanya mengingatkan, untuk itu, untuk imanmu itu, Yesus telah mati. Paulus selalu menggerakkan kita dari situ. Jadi Tuhan itu tidak main-main untuk engkau menikmati semua berkat-berkat rohani itu. Yang sampai kepada kekekalan itu, ada satu hal yang dapat terbaca oleh kita. Kenapa saya katakan dapat terbaca? Rupanya ada lagi yang tidak terbaca oleh kita. Apa ini? Yesus mengorbankan dirinya begitu. Itu dong kamu harus renungkan lebih dalam. Maka kalau kamu ini agak-agak suam-suam dengan mengikut Tuhan,
hanya biasa-biasa saja, kamu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya sudah katakan tadi, Yesus sampai mati bagimu. Kematian itu beberapa saat yang lalu kita sudah bicarakan itu di dalam acara-acara Paskah kita. Saudara-saudara baru merayakan Paskah tentu ingat juga pengorbanan Tuhan Yesus. Paskah itu memang kemenangan Yesus dari mengalahkan kematian itu. Tetapi tahukah kamu proses di dalam mengalahkan itu? Penderitaan yang sangat-sangat mengerikan dialami oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus yang membangun itu, yang memberikan kepadamu itu, itulah yang berharap supaya kamu terus-menerus menjaga itu dengan baik. Ya, saya sudah katakan tadi, dalam keadaan pandemi seperti ini, tidak sedikit orang-orang percaya menjadi ikut juga lemah. Kenapa? Mereka tidak bisa bertemu secara langsung. Mereka itu melakukan ilahnya. Ada istilah kita yang sangat tenar saat ini, di rumah saja. Maka apa yang dikerjakan di rumah saja kita tidak tahu. Apakah saudara-saudara banyak menggunakan waktu untuk hal yang sia-sia? Adakah kamu masih terus membaca Alkitabmu seperti sebelum pandemi? Apakah engkau masih melakukan PA-mu seperti pandemi itu? Dan banyak sekali aduan kepada saya. Mereka kesulitan. Lalu saya mengatakan, kalau kamu mau, tidak ada yang sulit. Kalau kamu mau, tidak mungkin tidak bisa kamu lakukan. Maka bagi saya, alasan itu kuota lah, jaringan lah, dan seterusnya. Kenapa? Maka saya katakan itu. Kalau memang kerinduanmu terus ingin menyenangkan Tuhanmu, Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagimu, dan yang berjanji akan terus-menerus menyertaimu. Ada jauh lebih penting bersekutu dengan Tuhan daripada Dia membutuhkan engkau. Kamu kebutuhanmu harus itu. Saya ingin hanya membandingkan saudara-saudara dengan beberapa tempat pelosok sana. Mau sekolah mereka harus memanjat pohon, pergi ke tempat-tempat yang tinggi. Setiap harinya, pulang sore, pagi-pagi betul mereka sudah harus ke sana. Berjuang untuk mendapatkan sinyal. Pertanyaan saya, sudah memang separah itukah saudara-saudara saat ini? Ini harus kita jawab dengan jujur. Dan tidak perlu kita jawab kepada pengurus. Dan bagi saya hampir bisa saya katakan, itu alasan yang dibuat-buat saja. Karena tidak begitu rindu. Maka sekian lama mungkin PA kita, saya barangkali hanya karena gambaran umum, makanya saya langsung katakan di sini. Tapi mungkin saja agak-agak sama ini, pergumulan semua persekutuan lorong, persekutuan doa ya. Di mana susah sekali untuk kembali misalnya untuk PA. Dua bersama, saya ulang, gangguan-gangguan dua bersama. Ketika MC membawa nyanyiannya, ada kadang gangguan lah, ada bentrokan suara lah, apakah itu di Zoom kita? Ya saya tahu, tidak begitu bisa kita nikmati. Tapi kalau kamu merasa bahwa itu adalah kebutuhanmu, tidak peduli engkau bernyanyi di dalam kesendirianmu pun, walaupun ada banyak keras-keras yang kamu dengar, maka kamu tidak akan peduli dengan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang kata firman Tuhan ini, penderitaan itu, kesulitan dalam hal ini. Saya tidak tahu penderitaan apa yang membuat kamu. Tetapi firman Tuhan ini memberitahu kepada kita. Justru kesulitan itu, penderitaan. Karena itu dalam bentuk yang negatif. Di sini memang dikatakan penderitaan. Kesulitan itu seharusnya akan membuat engkau semakin bergelora untuk mencari firman Tuhan. Ada ancaman pada saatnya katanya, kita tidak akan lagi bisa dengan leluasa mendengarkan firman Tuhan. Sekarang belum. Maka kamu telah
meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu adalah hal yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Maka cobalah kita membaca mulai dari ayat yang ke-10 itu. Tapi Paulus dia sedang membandingkan dengan orang yang tidak punya iman yang sejati. Jadi iman yang sejati ya, jadi sudah ada di antara orang-orang Kristen, sekalipun ini dalam perjanjian lama ini yang dinyatakan ini kepada Yambres dan Yanes, kita katakan karena tadi pun dikatakan ada yang menyusup kan, ada yang menyusup di tengah-tengah mereka. Tapi ada namanya iman yang sejati, ada iman yang tidak sejati, ada iman yang palsu. Saudara-saudara yang punya iman yang sejati ini dikatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam semua pengajaran? Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Jadi Paulus mengatakan kepada Timotius ini, dia telah mengikuti semuanya ini. Paulus di dalam hidupnya, apa yang dikatakan, aku ingin mengejar terus-menerus, semakin serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Itu dalam Roma pasal yang ke-8 itu dikatakan. Dia berkata juga di dalam kitab Filipi itu, aku berlari, dan berlari, supaya sekiranya aku bisa juga menemukan itu. Aku bukan menganggap sudah aku dapat, tetapi ini yang kulakukan. Aku terus berlari, dan berlari. Karena bagi Paulus, inilah caranya dia mendapatkan iman yang teguh itu. Maka kepada Timotius dikatakan, engkau telah mengikuti itu. Paulus di dalam semua hidupnya, dia merumuskan itu di dalam 1 Korintus itu, 2 Korintus itu juga dia gambarkan. Bagaimana dia menderita di dalam banyak hal. Dia mengungkapkan dia pernah dianiaya, pernah dicemeti, pernah dipenjara, kapalnya karam, dan banyak sekali penderitaan yang digambarkan oleh Paulus. Maka dia katakan, engkau telah mengikuti itu, Timotius. Karena dengan demikianlah memang kita bisa hidup dalam iman yang teguh. Tidak ada iman yang teguh terjadi dengan gampangan. Dia akan diuji. Dia akan datang pengujiannya. Maka saat ini bagi kita apa pengujian? Ini pandemi ini. Anda sedang diuji. Dan apakah kamu didapati orang yang terus mencintai Tuhan lebih dari apapun? Kamu berjuang terus untuk membenahi dirimu. Bukan hal-hal yang sangat-sangat memalukan atau hal-hal yang tidak berarti yang kamu lakukan dalam hidup. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, langkah-langkah ini diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Apa itu? Mengikuti ajaran daripada Paulus. Dalam hal ini, Paulus selalu mengingatkan akan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Sekarang supaya imanmu tetap kokoh, maka kamu harus sadar bahwa apa yang kamu miliki sekarang ini, itu karena apa? Kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan, bukan karena kehebatan. Tidak ada sedikit pun yang kamu perbuat untuk itu. Tapi seperti yang kita pelajari selama ini, kasih karunia yang membuat itu bisa kamu miliki. Yang kedua, cara hidupnya. Hidup Paulus adalah orang yang sangat-sangat menerima apa adanya dari Tuhan. Dalam kitab Filipi itu dia berkata, aku tahu tentang artinya nikmat, aku tahu tentang fasilitas, tetapi aku mencukupkan diriku dengan kasih karunia Tuhan. Aku mencukupkan diri. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini orang berlomba terus untuk merebut untuk diri. Saya tidak sedang mengatakan kamu dilarang untuk kaya, kamu dilarang untuk banyak memiliki harta dan kuasa, bukan. Jauh dari itu. Tetapi banyak orang yang tumbang
tidak lagi setia di dalam Tuhan. Ini sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tetapi sudah kolot. Karena apa? Mengejar dunia ini. Mereka sangat-sangat dipengaruhi materialisme dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang selalu apa? Mengejar sesuatu supaya orang lain, supaya saya lebih daripada orang lain. Anda harus bekerja keras, tetapi motivasimu jelas adalah untuk memuliakan Tuhan. Dulu waktu masih di kampus untuk alumni-alumni kami di sini, betapa setianya kamu melayani Tuhan. Sekarang mungkin terperosok karena apa? Kamu asik mengejar dunia ini. Dan mulailah tersusup ajaran-ajaran yang lain. Cara hidup yang lain. Kamu dapatkan itu misalnya dari motivator-motivator. Bahwa kamu harus memiliki, harus memiliki, harus memiliki. Entah mengapa. Itu doktrin begitu kuat sekali kepada banyak anak-anak Tuhan. Dan terkadang kami hamba-hamba Tuhan yang setia membicarakan cara hidup yang benar kepada Tuhan pun ditentang. Dan kita dianggap kolot, kita dianggap tidak mau maju dalam hal itu. Saudara-saudara sangat hati-hati dengan materialisme. Itulah yang membuat hati imanmu teguh. Teladanilah cara hidupnya Paulus. Bagaimanakah dia di dalam kemewahan? Dia menikmati itu datang dari Tuhan. Bagaimanakah dia menikmati hidup di dalam kekurangan? Dia tidak pernah bersungut-sungut dengan itu. Bantuan yang dia terima akhirnya dia katakan, tetapi baik juga lah apa yang kamu berikan. Tetapi sesungguhnya aku telah mencukupkan diriku dengan apa yang ada padaku. Kasih karunia, aku dapat menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan. Demikian dia membicarakan tentang banyak kekurangan. Jadi, saudara-saudara, iman yang teguh itu digoyahkan oleh apa? Cara hidup hedonisme dan materialisme ini sangat-sangat mempengaruhi. Di manakah engkau berada saat ini? Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku, katanya kepada Timotius. Engkau sudah lakukan itu. Lalu engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, di Iconium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi Timotius diajarkan supaya imannya bertumbuh, iman yang teguh itu, dia tidak takut akan penderitaan. Sumber penderitaan itu sungguh-sungguh banyak sekali, tetapi tentu yang dibicarakan oleh Paulus di sini, sumber penderitaannya adalah karena membicarakan kebenaran. Adik-adik akan bisa sangat sulit sekali di kampus, di kantor, kamu akan bisa terjepit karena kebenaran atau kejujuran yang kamu lakukan. Tetapi ketika kamu bertahan di situ, Tuhan akan memuji engkau. Tuhan akan melepaskan engkau. Perhatikan. Semuanya penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripada. Banyak sekali di antara kita yang sangat-sangat gampangan. Belum ada apa-apa, sudah mundur. Orang-orang yang bertahan, orang-orang yang terus mempertaruhkan imannya. Saya yakin seperti Paulus juga akan dilepaskan dari banyak penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau engkau teguh melakukan kebenaran firman Tuhan ini, para pemimpin-pemimpin kelompok kecil misalnya teguh bertahan untuk terus mendoakan dan mengajak adik-adik. Tahukah, ini sangat khas sekali ya. Dalam melakukan kelompok, ini survei kecil-kecilan saya. Melakukan PA dalam keadaan pandemi sekarang ini, kalau ada adik-adik itu misalnya mengatakan, aduh kak, susah sekali, langsung kita iakan itu, senang sekali kita, ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Tidak sengotot kayak dulu lagi. Kita tidak terus diusahakan. Kita tidak bisa membuat adik-adik kita itu menjadi manja. Mereka harus kita latih. Masa sih tidak bisa deh? Harus berani bilang begitu.
Jadi jangan kamu menjadi orang yang sangat-sangat sungkan. Nanti adik-adikku itu jadi nggak suka dengan saya. Kamu yang pentingnya kamu disukai atau Tuhan suka dengan keadaan. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Itu kamu harus terus-menerus gigih di dalam melakukan itu. Supaya apa? Iman seperti yang diinginkan Tuhan, yang tangguh itu, yang berani berjuang, bahkan mengambil resiko sehingga menderita. Tadi saya sudah katakan, penderitaan itu kemungkinan sekali sumbernya adalah karena apa? Mereka selalu menyatakan kebenaran. Ya, jadi di dalam hal ini, kamu harus teguh, kamu harus tangguh, kamu harus terus-menerus melakukan tanpa undur. Kau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, di Iconium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi bagaimana supaya iman teguh? Jangan menghindar dari kesulitan kita. Jangan kamu langsung, apa istilahnya itu ya, menyayangi dirimu. Ya memang gimana lah ya, serba susah sekarang ini. Kami pelayanan kami juga sangat-sangat susah. Kan tidak seperti gereja ya. Kami melayani harus sampai ke pelosok-pelosok sana. Lalu kalau kita datang ke sana, tentu tidak bisa. Karena kita dari Medan, ya masih selama ini merah, lalu kita datang di sana akan dicurigai oleh orang setempat akan membawa virus. Itu adalah sesuatu yang sulit. Lalu kami selalu berusaha bagaimana supaya bisa mengirimkan hal-hal yang kita perbuat kepada mereka untuk menjaga mereka. Saya tahu, sangat berat sekali. Tapi kiranya juga akan diberkati oleh Tuhan. Kami mengalami kesulitan misalnya di dalam teman-teman untuk mengikuti kalau itu kita sudah upload ke YouTube, ada banyak orang yang mungkin susah. Jadi kami harus selalu buat 3 sekaligus. Itu hanya audio. Bisa ada video. Lalu harus ada lagi ke YouTube. Supaya apa? Supaya mereka bisa memilih dari antara semua pilihan itu. Kalau hanya audio barangkali tidak akan memakan kuota yang besar, tapi kita sarankan mereka supaya terus mendengar. Itu hanya bagian-bagian tertentu dari penderitaan atau kesulitan kita. Tapi saya mau bermohon kepada adik-adik. Jangan menyerah. Lakukan terus. Sebelum saya masuk kepada bagian yang kedua, apa namanya, persekutuan-persekutuan seperti kalian ini yang paling riskan pada masa ini. Kalau tidak berjuang, maksud saya. Saya harap adik-adik yang mendengar ini akan merenungkan apa yang dikatakan Pak Menang. Saya ambil contoh dengan kami. Kalau kami, misalnya ada loss, hilang 1 tahun, maka para pembinanya kan masih di sini kan. Sampai tua kami di sini. Tapi kalau seperti kalian misalnya, angkatan 2000 ke 2001, sempat loss, maka kakak-kakak yang tahun 2018 atau 2017 udah pada pergi kan. Lalu bagaimana nanti ini kelanjutan? Sementara anak-anak 2019 atau 2010 belum siap untuk membina yang baru ini. Jadi sangat riskan kalau ada 1 tahun, 1 generasi, misalnya kalian biarkan tidak ada pembinaan yang baik di persekutuan kita. Dapat nggak adik-adik mengerti maksud saya? Mungkin terlalu berbelit yang saya katakan ya. Khas sekali persekutuan seperti agak mirip dengan persekutuan kampus.
Karena kakak-kakak alumni yang sudah selesai, itu akan relatif akan meninggalkan. Jadi tidak seperti kami, akan tetap ada di sini. Jadi semisalnya ada satu angkatan yang tidak begitu terbina, terdidik, termuridkan dengan baik, masih ada kesempatan. Bagi dia, itu agak sama. Tahun 2000, angkatan 2019 ke 2000, 2000 ke 21 bisa disatukan. Sama-sama belajar mereka. Kalau kalian nggak bisa. Jadi kalau masa pandemi ini, kalian tidak getol untuk memuridkan adik-adikmu yang barangkali pun tidak kamu kenal, yang sudah masuk, maka akan ada kesulitan 2-3 tahun lagi. Itu apa itu? Pembinaan berikutnya ke adik-adik berikutnya bisa menjadi surut. Karena tidak ada. Hampir 1 tahun, nanti aja 2 tahun. Kita lost, kita hilang. Saya harap dimengerti, karena memang begitu cara membicarakannya. Sangat-sangat khas sekali. Yang paling terpukul di sini bisa adalah persekutuan-persekutuan lorong seperti adik-adik. Pikirkanlah itu. Kalau sampai ada yang lost, maka akan sulit kamu akan kemudian. Karena selama ini kan kita terus berganti, tetapi ada terus-menerus melanjutkan. Jadi kakak-kakak kalian yang 20 tahun yang lalu sudah berlalu, tidak apa-apa karena sudah ada mereka bina untuk menggantikan mereka. Sekarang ada yang lost 1 tahun ini. Kalau tidak dilakukan dengan sebaik-baik. Maka kakak-kakak pembina di sini, marilah dengan seriusi dululah untuk pembinaan ini. Lalu berikutnya, Paulus mengatakan harus berjuang, harus tahan menderita, harus tegar, harus sekuat tenaga untuk mengusahakannya. Itu dia sudah katakan. Lalu dia berbicara kemudian tentang firman Tuhan. Mari kita lihat, ini lagi. Tetapi ayat yang ke-16 atau 15 lah. 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang dilakam Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lalu Paulus membicarakan ini. Apa itu yang membuat imanmu semakin teguh? Dia katakan, firman Tuhan harus terus-menerus kamu pelajari. Harus kamu pegang. Sama Timotius, mulai dari kecil dia sudah mengenal. Sudah belajar terus. Karena apa? Firman Tuhan itulah segala tulisan yang dilakam yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi semua kita yang ada di sini, siapapun kita, saya sampai saat ini, ya, udah banyak orang yang berpendidikan lebih tinggi dari saya dalam hal teologi. Tapi perlu saya katakan, saya belajar teologi sampai MTH. Dan saya bukan mau sombong. Saya memang serius waktu belajar untuk itu. Jadi kalau biasa kita anak-anak Tuhan di sekolah-sekolah teologi, apalagi lulusan dari KMK, itu saya lihat memang yang biasanya nilai-nilai paling tinggi di kelas-kelas teologi. Mengapa saya mau katakan ini? Iya, saya belajar teologi dengan baik. Tapi apakah sampai saat ini, apakah saya sudah menyetop pembelajaran saya tentang Alkitab? Tidak. Saya membaca Alkitab saya sampai saat ini setiap hari.
Saya membawa anak-anak saya, keluarga saya setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu itulah kata firman Tuhan ini. Supaya kita teguh, iman kita teguh, dia katakan di sini kepada Timotius, jangan lupa akan pengajaran yang terus-menerus, yang mulai dari kecil. Karena itulah apa katanya? Itulah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sampai saat ini, renungkanlah firman Tuhan, bacalah firman Tuhan. Ikutilah ibadah-ibadah yang benar. Orang-orang yang melakukan ibadah itu karena kami sudah lakukan pengalaman sangat sulit sekali, adik-adik. Hanya untuk kamu supaya bisa menghargai maksud saya. Buat live streaming itu, aduh, persiapannya tidak tanggung-tanggung gitu. Semua harus lengkap di sana. Penyusunannya, skenario-nya harus lengkap. Sangat sulit. Lalu saya melihatlah gereja-gereja yang melakukan live streaming. Berapakah orang yang mengikuti? Dari mungkin ratusan. Karena bisa dilihat berapa yang ikut. 15 orang. Jadi yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jangan kamu menyerah. Karena tidak ada orang yang melihat, lalu kamu ibadah pun sembarangan saja. Di dalam ibadah-ibadah kami, saya katakan itu. Kamu ambil kebutuhan. Jangan sambil lalu lihat-lihat saja begitu. Ikuti nyanyiannya dan seterusnya. Karena itu bermanfaat bagimu. Bermanfaat bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita dalam keadaan seperti ini yang sulit pun akan merenungkan firman Tuhan. Dulu ada orang yang Bible readingnya sudah bagus. Sekarang jangan berkurang. Justru harus bertambah. Orang-orang yang Bible study, mereka menyelidiki Alkitab dengan baik, mulai melihat tafsiran-tafsiran yang baik. Sekarang lakukan lagi. Orang yang mulai menggali Alkitab sendiri, mulai kamu mengekspos, sekarang lakukan lagi. Karena itulah yang akan bermanfaat untuk mengajar kamu, menyatakan kesalahanmu, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang. Saudara-saudara Yesus, begitulah Paulus menyatakan, orang yang ingin terus imannya teguh, mereka adalah orang yang tangguh, tidak mundur oleh karena tantangan, bahkan oleh penderitaan. Justru itu mereka buat untuk memicu iman mereka. Lalu apa yang berikutnya? Mereka setia belajar firman Tuhan. Sekarang ini sangat-sangat banyak yang melanggar atau yang menabrak iman kita ini dengan filsafat-filsafat dunia ini. Seakan-akan firman Tuhan sudah begitu ketinggalan zaman. Lalu mereka sudah mulai mengambil hal-hal yang lain untuk menjadi pedoman hidupnya. Hari ini Tuhan katakan, firman Tuhan, Alkitab itulah yang final, yang menjadi penuntun dalam hidup. Bukan hanya itu saja. Iman yang tangguh, iman yang teguh, yang kamu pupuk sendiri. Tuhan telah memberikan itu iman yang sejati kepadamu. Lalu apakah tanggung jawab? Untuk iman yang sejati itu tidak ada pengorbananmu. Yesus sendiri memberikan itu. Kamu datang dan kamu memiliki iman itu. Sekarang Tuhan katakan, kamu harus jadi. Kalau kita pakai istilahnya Paulus, dia berlari terus. Kalau kita memakai istilah di sini, dia tidak akan mundur oleh keadaan apapun, termasuk oleh penderitaan, termasuk oleh COVID ini, termasuk oleh keadaan pandemi ini. Kita tidak bisa selalu bertemu dengan banyak tantangan untuk kita menikmati ibadah dan firman Tuhan dengan baik. Tapi orang yang mau imannya bertumbuh, agak sulit pun itu suara audionya barangkali terganggu, dia akan terus menyidingkan telinganya. Apa tadi? Sampai dia mengerti, oh Tuhan berbicara demikian. Lalu firman Tuhan, jangan pernah tinggalkan setiap hari. Ajarkan kepada adik-adikmu dengan sungguh-sungguh. Kakak-kakak kelompok saya sudah katakan,
Saat ini persiapkan dirimu. Bagaimana dengan efektif kamu menggunakan Zoom atau apalah. Mungkin itu WhatsApp video call-nya. Bisa sampai 8 orang sekarang kan? Ya, sangat gampang sekali sekarang ini. Bisa kamu manfaatkan itu untuk apa? Mengajar adik-adik. Sudah memimpin kelompok kecil, yang beberapa waktu ini barangkali kamu sudah lalai, ingatlah, kalau sampai ada loss, susah, kita akan mengulangi. Mari kita berdoa. Makasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berbicara lebih lagi kepada adik-adik hamba di sini. Siapakah yang kami harapkan untuk meneruskan generasi berikutnya kecuali orang-orang yang sudah percaya seperti adik-adik ini. Ada banyak orang Kristen yang menyatakan dirinya orang percaya, namun kami melihat beban untuk generasi berikutnya tidak begitu dalam. Sehingga sekalipun kelompok yang kecil, tempat persekutuan kami, mungkin dipandang oleh rendah oleh lembaga-lembaga Kristen, lembaga-lembaga gereja yang sangat besar. Namun kami melihat engkau sudah memakai Tuhan ini begitu luar biasa. Banyak alumni-alumni yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, beriman dengan baik. Kiranya tidak akan terjadi kelowongan generasi di antara mereka. Persekutuan ini masih akan bisa terus hidup dan jalan tanpa sedikit pun berkurang kualitas pelayanannya di kemudian hari. Maka kalau beban ini ada pada kami, pada adik-adik yang mendengar saat ini, bukanlah kebetulan. Siapapun mereka, siapapun adik-adik hamba yang mendengar ini, mungkin selama ini mereka masih kurang begitu serius untuk memikirkan ini. Justru pada saat ini yang kau berikan keseriusan, bahwa mereka harus terlibat di dalam membangun persekutuan kami ini. Dan biarlah iman mereka teguh menghadapi semua keadaan ini. Pandemi ini tidak akan menyurutkan mereka untuk terus-menerus melanjutkan pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan. Maka segala pujian, hormat, kemuliaan bagi dalam nama Yesus kami beramin. Kasih kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bang. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saya ada sedikit kesimpulan dari firman Tuhan, bahwasanya iman yang teguh adalah pemberian Allah yang diberikannya kepada kita, dan hendaklah kita melalui ibadah pada malam hari ini. Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk menebus hidup kita, supaya kita terus menjaga iman kita di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi dalam saat ini, agar kondisi apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, itu tidak mengurangi kita, semangat kita untuk terus menikmati hadirat Tuhan dan hidup dalam firman-Nya. Mari kita teladani sikap Paulus dalam memiliki iman yang teguh dalam kehidupannya. Untuk itu, mari kita responi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dengan bernyanyi dari lagu kita nomor 4, sambil mengumpulkan persembahan. Ayat yang mendasari pengumpulan persembahan kita terambil dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bernyanyi, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada sujud dan syukur.
Baik, mungkin ada kesalahan teknis, kita ulangi. Kepada koordinasi boleh memutar lagu persembahan kita, kita bernyanyi. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur. Tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan warta seputar persekutuan doa Maranatha. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari ganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada kesudahan, kasih sambut, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, 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 hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik. Oh, 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 sungguh selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Saat ini kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Saudara Maradona Haryanjah. Kepada Saudara Maradona Haryanjah kami persilakan.
Mari kita ambil sikap berdoa dan kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, di mana di sini anak-anak-Mu, komponen persekutuan Dua Maranatha, telah berkumpul dan mengadakan ibadah online. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap aktivitas yang boleh kami laksanakan mulai dari tadi pagi hingga pada saat malam hari ini. Mulai kami dari bangun pagi, ada yang bekerja, kuliah, bahkan melakukan aktivitas lainnya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah Tuhan untuk setiap firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Bang Ramlan dan Babang, bisa ya Tuhan tumbuh dalam hati kami dan kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk komponen persekutuan Dua Maranatha, baik untuk AKK. Kami berdoa untuk anggota kelompok kecil dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati ya Tuhan untuk setiap studi mereka, baik mereka yang belajar di rumah, di kos mereka masing-masing, supaya bisa memanajemen waktu mereka ya Tuhan, baik membantu Amin. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, mungkin ada kendala jaringan. Baik, kita akan lanjut ibadah kita pada malam hari ini. Saat ini kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Biarlah kita semakin semangat lagi untuk menjadi hamba kebenarannya Tuhan, yang semakin rindu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada, dan semakin bersinar. Hendaklah kita menjadi anak-anak yang menjadi kesukaan Tuhan, memiliki iman yang teguh dimanapun kita berada. Mari kita naikkan komitmen kita di hadapan Tuhan, kita bernyanyi dari lagu kita yang terakhir, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dan di akhir lagu kami undang Bang Ramlan untuk menutup ibadah kita dalam doa dan mendoakan persembahan.
Marilah kita tutup ibadah kita berdoa. Bapa, kami rindu Engkau menggunakan kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini, bersinar dengan segala kapasitas dan keberadaan kami. Engkau melihat semua keadaan adik-adik hamba ini yang kesulitan, bahkan mungkin ada yang bekerja dengan kesibukannya, ada yang masih studi, menjadi mahasiswa dengan semua kesibukannya. Tetapi lihatlah hati kami ingin melayani Engkau. Pakailah itu ya Tuhan, dan biarlah seperti yang dikatakan oleh firman-Mu tadi, bahwa kami menjadi pejuang yang tidak takut akan dari penderitaan dan tantangan. Terima kasih, berkati semuanya kami ya Tuhan. Berkati para pengurus kami dalam kesulitan-kesulitan ini pun, Engkau berikan kepada mereka kreativitas, inovasi untuk mengembangkan pelayanan ini. Demikian juga apapun yang boleh kami berikan, biarlah itu menjadi kepujian bagimu. Persembahan yang kami kumpulkan, kami tahu itu datangnya daripada-Mu, dan jikalau sebagian daripadanya dapat kami kembalikan, itu pun anugerah-Mu. Maka biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Terpuji termulia Engkau Allah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir pada malam hari ini. Namun sebelumnya untuk tidak keluar dulu pada Zoom kita atau Google Meet kita pada malam hari ini, boleh masing-masing teman boleh mengaktifkan kameranya supaya teman-teman koordinasi boleh mengambil gambar atau screenshot kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Nya, Bang. Terima kasih untuk ibadah pada malam hari ini. Kami mewakili koordinasi mengucapkan atau mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan tadi, seperti tadi untuk koneksi internetnya atau videonya kurang jelas. Kami mohon maaf ya teman-teman. Boleh diaktifkan kameranya dan koordinasi boleh screenshot ibadah kita pada malam hari ini. Teman-teman boleh ambil gaya bebas atau gaya yang sesuai gayanya masing-masing.